Bab 168. 10 gerbang naga mengeluarkan perintah untuk membunuh. Yoshuamu berhenti berbicara, dan diam-diam melihat ke arah ring. Di atas ring, Erikin dan pria berambut panjang itu saling memandang. Pria berambut gondrong ini adalah Grandmaster Tulen dan memang terkenal akan kehebatannya. Sebelum naik ke panggung, Presiden Gu menyuruh aku untuk mentuntaskanmu. Pria berambut panjang itu berkata dengan ringan, menurutmu, haruskah aku mendengarkannya? Terlalu banyak omong kosong. Erikin berkata, ayo cepat tuntaskan, aku masih ada urusan. Kalimat ini tentu saja membuat marah pria berambut panjang itu, dan dia berkata dengan dingin, aku berencana untuk mengampuni hidupmu, tapi sekarang kamu telah membuatku marah, jadi kamu harus mati. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba ada sinar seperti guntur bersinar di tinjunya. Matilah. Segera, pria berambut panjang itu berteriak, dan mengangkat tinjunya yang menggelegar. Dapat terlihat bahwa ada percikan api dan kilat, penuh momentum, tetapi Erikin hanya melipat tangan ke belakang dan tidak bergerak sama sekali. Wow! Saat dia mendekati Erikin, cahaya di tangannya tiba-tiba naik, hampir berubah menjadi warna pijar. Semua orang tidak bisa membuka mata. Ledakan. Tinju itu mendarat dengan kuat di tubuh Erikin, dan suara tawa kecil terus berlanjut. Bagus sekali. Hansen Gu berteriak dengan semangat, Yoshua, apa kamu melihatnya? Hanya satu pukulan, dan pertarungan berakhir, haha. Yoshuamu diam dan mengabaikan Hansen Gu. Duk. Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba datang dari atas panggung. Segera, pria berambut panjang itu terbang langsung tinggi di atas ring. Erikin memanfaatkan saat ini untuk mengejar dan naik ke udara, menginjak punggung pria berambut panjang dari ketinggian. Diiringi dengan suara klik, tulang punggung pria berambut panjang itu patah. Duar. Tubuhnya mendarat dengan kokoh di tanah, menghancurkan tanah dan membuat lubang besar, dan tulang punggung pria berambut panjang itu membungkuk menjadi busur yang aneh. Debu beterbangan, pria berambut panjang kehilangan kesadaran di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Sudah berakhir. Erikin menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berjalan keluar dari ring. Wajah Hansen Gu sangat jelek, mulutnya terbuka menjadi bentuk O, dan dia tidak bisa mempercayai yang baru saja terjadi di depannya. Saat ini, Erikin sudah berjalan ke sisinya. Saat Hansen Gu hendak berbicara, Erikin melewatinya dan berjalan langsung ke sisi Yoshuamu. Ketuamu, aku ingat sepertinya ada penghargaan untuk kompetisi ini, kan? Erikin bertanya. Yoshuamu mengangguk sedikit dan berkata, ya, meskipun skala lomba ini tidak besar, tapi langsung disetujui oleh Asosiasi Budo, dan provinsi akan langsung memberi kamu hadiah. Oke. Erikin setuju. Jika tidak ada keperluan lain, aku akan pergi. Erikin. Hansen Gu tampak sedikit tidak malu. Dia berlari untuk memblokir jalan Erikin, dan berkata dengan ekspresi kusut, Erikin, aku minta maaf kepada kamu atas kekasaran aku sebelumnya. Kamu juga tahu tidak ada asosiasi Budo di Provinsi Binzu, yang terdekat adalah kota D. Jadi sekarang aku ingin sekali mengajak kamu untuk bergabung dengan asosiasi Budo kota D, dan aku akan mempromosikanmu sebagai wakil ketua. Ujar Hansen Gu serius. Erikin mencibir di dalam hatinya. Begitu dia hendak berbicara, Bella Fang di samping tidak bisa menahan kutukan, kamu benar-benar tidak tahu malu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal semacam ini? Oh, aku tahu. Apakah karena kamu telah berlatih kungfu selama bertahun-tahun? Itu sebabnya wajahmu berkulit tebal. Wajah Hansen Gu memerah, Bella Fang membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi. Erikin merentangkan tangannya, berbalik dan meninggalkan tempat tersebut dengan Bella Fang. Yoshuamu menepuk bahu Hansen Gu dan tidak bisa menahan tawanya. Kita pergi kemana sekarang? Tanya Bella Fang di dalam mobil. Erikin berkata dengan sungguh-sungguh, pergi beli rumah. Beli rumah. Bella Fang tertegun, lalu berkata dengan bercanda, ternyata kamu juga tahu cara berinvestasi. Aku setuju, real estate memang pilihan yang baik. Erikin hanya tersenyum, tidak berbicara. Dia berkendara langsung ke perumahan di tepi laut,
yang baru saja dibuka untuk dijual, jadi sebagian besar rumah masih kosong. Nama perumahan tersebut adalah Seaside Sengjing, yang dikenal sebagai komunitas top yang dibangun oleh orang-orang kelas atas. Jumlah villa totalnya hanya 10 unit. Dan karena komunitasnya terlalu kelas atas, situasi penjualan tidak bagus, dan harga setiap set lebih dari 100 miliar. Mobil berhenti di depan gerbang komunitas, dan Eric Kin membawa Bella Fang ke kantor penjualan. Begitu dia memasuki pintu, staf kantor penjualan menyambutnya dengan senyuman. Mereka memperhatikan bahwa Eric Kin mengendarai Mercedes-Benz Big G, jadi mereka mengenali Eric Kin sebagai pelanggan mereka. "Tuan, apakah kamu ingin melihat rumahnya?" Penjual itu bergegas dan bertanya, "Ini meja pasir kami. Di sebelah sana ada ruang model kami. Apakah kamu ingin melihatnya?" Eric Kin menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Tuan, bolehkah kita duduk dan berbicara?" kata si penjual dengan ekspresi antusias. Setelah membawa Eric Kin ke samping dan duduk, dia menuangkan secangkir kopi untuk Eric Kin dan Bella Fang, lalu berkata, "Ada 2 set rumah yang tersisa di sini. Mereka adalah 2 set terjauh di sisi timur dan barat. Tetangga kalian semuanya orang terkenal dari kota D, mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan ini padaku." Eric Kin melambai, "Aku pilih yang dekat pantai, pembayaran debet." Penjual itu terkejut, dia menelan ludah dan berkata, "Kamu? Apakah kamu bercanda?" Eric Kin tersenyum, "Apa menurutmu aku bercanda denganmu?" Penjual itu buru-buru mengangguk dan berkata, Oke, Tuan, tolong ikuti aku akan membantu kamu dengan prosedurnya." Saat ini, ponsel Eric Kin tiba-tiba berdering. Penelepon itu bukan orang lain, melainkan ayah Bella Fang, Matteo Fang. Melihat panggilan ini, Eric Kin sedikit menghela nafas. Mengenai kompetisi ini, Eric Kin masih belum tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Matteo Fang. Setelah panggilan tersambung, Matteo Fang tertawa dan berkata, "Eric Kin, bagaimana kabarmu? Apakah semuanya berjalan dengan baik?" Eric Kin tersenyum pahit, "Aku khawatir aku akan mengecewakan kamu." Setelah berbicara, Eric Kin memberitahu Matteo Fang apa yang terjadi. Matteo Fang terdiam lama setelah mendengarkan, dan kemudian dia berteriak, "Hansen Gu ini benar-benar tidak tahu baik atau buruk, dia pantas mendapatkannya." Mendengar kata-kata ini, Eric Kin menghela nafas lega, dia tersenyum dan berkata, "Selama kepala Fang tidak menyalahkan aku." Matteo Fang melambaikan tangannya dan berkata, "Kita tidak perlu membicarakannya. Aku meneleponmu kali ini, karena ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." "Baik, katakan." Eric Kin setuju. Matteo Fang berbisik, "Aku baru mendapat kabar bahwa 10 gerbang naga telah mengeluarkan perintah untuk membunuhmu." 10 gerbang naga. Eric Kin mengangkat alisnya, "Mereka masih belum menyerah." Matteo Fang berkata dengan suara yang dalam, "Eric Kin, jangan meremehkan ini. 10 gerbang naga belum mengeluarkan perintah pembunuhan selama 10 tahun. Sejauh yang aku tahu, sejak berdirinya faksi 10 gerbang naga, hanya 3 pembunuhan yang dilakukan, dan mereka tidak pernah gagal sekalipun." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.